Ada Pak. Oke, baik. Sambil yang lain mungkin lagi loading jaringannya. Saya mulai saja karena waktu kita terus berjalan. Ada 3 poin yang perlu saya bahas dalam kontrak kuliah. Yang pertama aturan perkuliahan, materi dan proses kuliah, dan ketiga adalah penilaian. Nah, terkait dengan aturan ini saya tidak perlu membahas secara detail dan panjang lebar karena saya yakin dan percaya mahasiswa di Rombel ini sudah berpengalaman ya, apalagi sudah semester 5. Pada intinya aturan kuliah sama saja. Aturan kuliah yang ada di perkuliahan ini dan di mata kuliah lain itu sama saja aturannya. Tapi yang paling penting itu adalah saya menekankan mahasiswa upayakan hadir tepat waktu ya. 15 menit sejak dimulai batas toleransi keterlambatan itu 15 menit. Karena Pak siapa tadi Pak Alwin nanti itu tiap sesi pertemuan akan melakukan screenshot di 15 menit pertama ya sejak Zoom dimulai. Jadi mahasiswa yang terlambat 15 menit masuk di Zoom itu berarti alfa ya, terhitung alfa. Dan saya mengingatkan juga kepada Bapak Ketua Rombel untuk mengarsipkan screenshot supaya di kemudian hari kalau ada mahasiswa yang ingin konfirmasi masalah kehadiran bisa cek langsung di Ketua Rombel di screenshotnya. Dan mengapa saya menyuruh Ketua Rombel untuk screenshot? Karena saya juga selaku dosen di akhir perkuliahan itu menginput kehadiran mahasiswa langsung di si akad berdasarkan hasil screenshot dari Ketua Rombel. Jadi begitu sistem absensinya ya. Kemudian diharapkan mahasiswa tidak ada yang alfa lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu berarti sama nilainya sudah otomatis mendapatkan nilai yang tidak layak ya. Kemudian izin kalau menyampaikan izin kalau tidak hadir, tapi disertakan dengan alasan yang bisa ditolerir ya. Kemudian bersikap sopan. Nah ini saya pikir bersikap sopan ini dalam perkuliahan online itu sangat jelas bahwa mahasiswa harus mengaktifkan kamera, duduk manis di depan layar kameranya. Jangan kemudian ada yang mengaktifkan kamera lalu kemudian ikut kuliah sambil, karena kemarin itu ada mahasiswa yang saya dapati sambil naik motor ya, kuliah sambil naik motor. Saya pikir ini sangat berisiko. Kemudian ada juga mahasiswa yang kuliah sambil mengerjakan pekerjaan lain, jadi tidak fokus. Saya sangat berharap mahasiswa bisa fokus ketika mengikuti Zoom ya, duduk manis di depan layar kameranya. Dan berbusana yang pantas sesuai kode etik mahasiswa. Saya kira itu saja aturannya. Materi kuliah itu ada 13 materi yang insya Allah saya akan share di grup nanti, di grup WhatsApp. Pembagian, jadi nanti materi kuliah ini bersumber dari saya pribadi sebagai dosen dan juga bersumber dari mahasiswa, terutama dari makalah dan tugas individu. Jadi insya Allah nanti saya berkoordinasi dengan Ketua Rombel mengenai pembagian kelompok pemakalah ya. Jadi setiap sesi pertemuan itu ada presentasi makalah dari masing-masing kelompok ya. Setiap sesi itu ada presentasi makalah dan ada juga tugas individu. Nah, mengenai aturan teknis pembuatan makalah dan resume tugas individu, boleh nanti bertanya langsung di grup WhatsApp ya, supaya jelas, karena saya tidak memungkinkan untuk menjelaskan secara detail bagaimana proses pembuatan makalah dan tugas individu di Zoom ini, karena lagi-lagi waktu kita terbatas.
Cukup saya menyampaikan bahwa materi kuliah itu bersumber dari, terutama dari saya sebagai dosen dan juga dari mahasiswa. Dari mahasiswa itu makalah dan tugas individu. Nah, itu sumber materi kuliah kita. Kemudian lanjut saja di proses kuliah itu hampir sama dengan mata kuliah yang lain yang pernah adik-adik mahasiswa lalui. Kita menggunakan Edling ya, menggunakan Edling, Zoom, dan grup WhatsApp. Jadi tiga media pembelajaran yang kita gunakan, Edling, Zoom, dan grup WhatsApp. Saya kira fungsinya sangat jelas. Tidak perlu juga saya jelaskan ini apa fungsi Edling, apa fungsi Zoom. Kalau Zoom ini sudah jelas fungsinya adalah presentasi, digunakan untuk presentasi oleh dosen, saya sendiri, dan juga presentasi oleh mahasiswa yang bertugas menyajikan makalah. Sementara itu grup WhatsApp fungsinya adalah ruang diskusi. Itu pun diskusinya nanti insya Allah diprioritaskan, diutamakan voice note, bukan chat ya. Sekiranya nanti proses diskusi berjalan. Saya kira jelas mengenai proses kuliah. Nanti silakan dibaca-baca ulang di grup WhatsApp juga, saya akan share PowerPoint ini. Ini poin terakhir dari pembahasan kontrak kuliah adalah nilai. Saya kira persoalan nilai ini yang paling krusial, paling banyak menyita perhatian mahasiswa dan dosen di akhir perkuliahan, karena banyak juga mahasiswa yang komplain masalah nilainya ya. Saya ingin menekankan bahwa tidak ada perbaikan nilai, khusus di mata kuliah yang saya ajar ini, tidak ada perbaikan nilai di akhir kuliah ya. Tetapi perbaikan nilai itu berjalan selama proses perkuliahan, sejak pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir. Jadi tidak ada perbaikan nilai setelah UAS ya. Tetapi perbaikan nilai itu berlangsung selama proses perkuliahan berjalan. Kemudian ada 5 komponen nilai yang adik-adik mahasiswa harus maksimalkan, harus lalui ya. Yang pertama itu kehadiran 25%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Intinya 5 komponen nilai ini tidak berdiri sendiri. Saya ulangi, tidak berdiri sendiri, tapi bersifat akumulatif. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk, kemungkinan besar itu karena salah satu dari 5 komponen ini tidak sempurna ya, tidak sempurna dilaksanakan, tidak sempurna dikerjakan mungkin. Mungkin saja tidak ikut ujian semester ya, atau mungkin ada yang cacat, ada yang tidak sempurna tugas individunya, tidak mengerjakan selama 13 kali. Atau demikian juga mungkin tidak aktif berdiskusi, atau kelompok tidak melaksanakan diskusi ya. Saya kira itu sangat jelas penilaiannya. Tidak perlu saya lagi-lagi tidak perlu saya perjelas secara detail, karena adik-adik mahasiswa saya yakin sudah berpengalaman, sudah mengalami di semester-semester yang lalu. Bagaimana kemudian dosen-dosen yang lain itu menilai. Saya pikir penilaian di mata kuliah ini sama saja ya. Tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa istiqomah, konsisten dalam menjalankan proses kuliah. Saya doakan semoga kita semua bisa selalu sehat walafiat selama 16 pertemuan ke depan ya. Insya Allah mudah-mudahan supaya adik-adik mahasiswa bisa melalui mata kuliah ini, mata kuliah analisis teks media. Dan harapannya saya juga berdoa mudah-mudahan nantinya di akhir perkuliahan ini dan
untuk jangka panjang, mata kuliah analisis teks media ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Bukan hanya di S1 ya, karena sangat diharapkan adik-adik mahasiswa itu lanjut kuliah S2 lah. Atau kalau bisa ada yang sampai jadi profesor, mudah-mudahan semuanya bisa. Jadi bukan hanya output dari proses perkuliahan itu, adik-adik mahasiswa bukan hanya sebagian menjadi karyawan, mungkin ada yang menjadi ibu rumah tangga, tapi juga diharapkan nanti bisa ada yang melanjutkan profesi menjadi dosen, ya. Saya kira begitu untuk kontrak kuliah. Saya buka sesi pertanyaan, langsung saja. Silahkan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya terkait kontrak kuliah, silahkan mengajukan pertanyaannya sebelum saya tutup pertemuan kita di Zoom di sesi pertama ini. Mana Alwin? Tidak kelihatan Alwin ini. Keluar ya? Jadi sekali lagi saya ulang ya, karena mungkin tadi ada yang belum terlalu menyimak. Tolong ya, jadi saya tegas. Untuk sesi berikutnya, mahasiswa yang tidak hadir di hadapan kameranya, tidak memunculkan wajahnya, atau tidak mengaktifkan kameranya, itu dikeluarkan ya. Saya keluarkan dari Zoom. Dan saya anggap alpha. Nah, itu aturan yang saya tegaskan di semua mata kuliah, bukan hanya mata kuliah ini. Jadi tolong dipahami bahwa kehadiran mahasiswa itu bukan hanya hadir secara nama saja yang muncul di tampilan layarnya, tapi mukanya juga dihadirkan. Anda duduk tenang di hadapan kamera seperti yang saya lakukan, menggunakan pakaian yang sopan, baik laki-laki maupun perempuan, berpakaian yang sesuai kode etik mahasiswa ya. Dan selama proses kuliah sangat tidak diharapkan atau tidak boleh ya sambil berkendaraan, karena ini banyak kasus ini. Kemarin-kemarin banyak sekali mahasiswa yang saya dapati sambil naik motor mengikuti kuliah. Ini sangat berisiko sebenarnya, jangan sampai kecelakaan. Dan tidak boleh juga ada yang mengerjakan pekerjaan lain sambil kuliah. Misalnya bagi yang perempuan ini mungkin ada yang sudah kelaparan sambil memasak, mungkin sambil goreng nasi sambil kuliah. Bukan begitu ya, tidak boleh begitu deh. Kita saling menghargai lah satu sama lain. Saya hadir di Zoom secara maksimal menggunakan pakaian yang sopan. Harapannya juga begitu mahasiswa duduk manis depan kameranya masing-masing ya. Ada yang ingin ditanyakan deh? Terkait tugas-tugas mungkin, tugas individu dan tugas resume, tugas kelompok dan tugas resume. Saya kira jelas ya, kalau tugas kelompok itu makalah. Makalahnya itu bukan plagiat, tapi dikerjakan secara serius. Sumbernya minimal 3 buku referensi dalam daftar pustakanya. Selebihnya itu boleh pakai jurnal yang berbasis online. Tapi intinya referensinya jelas ya, harus jelas. Minimal 3 buku dan selebihnya jurnal online. Kalau tugas resume individu itu ditulis tangan ya, ditulis tangan dan dikirim sebelum perkuliahan dimulai. Saya ulangi, tugas resume ditulis tangan, minimal 3 paragraf. 3 paragraf itu harus merangkum substansi materi dari perkuliahan kita. Dan itu dilakukan di awal, bukan di akhir ya. Berbeda mungkin dengan dosen lain. Kalau dosen lain biasanya ringkasan materinya di akhir setelah perkuliahan. Kalau di mata kuliah ini di awal. Saya harapkan masing-masing mahasiswa mengerjakan itu secara
mandiri, bukan ringkasan materinya itu bukan mencontek, bukan kutipan dari makalah kelompok yang sudah mengerjakan makalahnya, bukan. Tapi masing-masing mahasiswa mencari materi secara online saja. Kalau tidak memungkinkan dapat buku, maka cari referensi di internet ya. Tapi harus di tugas individunya itu harus tulis tangan dan sumbernya juga harus ada. Dijelaskan di akhir dari mana sumbernya. Di akhir catatan atau ringkasan materinya itu ada sumbernya ya. Jelas ya? Dan sampai saya berulang-ulang menjelaskan aturan tugas individu dan tugas kelompok. Silakan bertanya deh yang ingin bertanya. Analisis teks media ya, terkait dengan analisis teks media. Oke, saya lupa. Satu lagi sebelum saya menutup, karena tidak ada yang bertanya. Itu berarti semua paham ya. Paham dengan aturan main perkuliahan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, referensi utama yang kita gunakan di mata kuliah analisis teks media itu adalah buku saya pribadi. Saya sudah membuat buku yang berjudul analisis teks media, dan itu bisa menjadi rujukan utama dalam membuat makalah atau dalam membuat ringkasan materi. Jadi bukunya bisa dibeli, bisa dipesan langsung ke saya, atau kalau tidak memungkinkan adik-adik mahasiswa untuk membeli, bisa fotokopi saja. Fotokopi ya. Fotokopi buku saya, bisa datang ke rumah pinjam. Itu iya, dengan saya sendiri. Tunggu dulu ya, saya ada telepon ya. Iya, halo. Mohon maaf karena tiba-tiba Zoom keluar tadi, mungkin jaringan, dan barusan ada telepon dari teman saya. Oke, sudah jelas ya mengenai kontrak kuliah. Saya harap semua mahasiswa sudah mendengarkan secara jelas. Di sini ada sih, saya lihat Siti Mahdinar ya, sudah saya ajar juga ini di semester lalu. Hampir semua mungkin mahasiswa sudah saya ajar di sini ya. Saya ulangi bahwa referensi utama dalam mata kuliah ini adalah bersumber dari buku saya pribadi yang sudah saya karang, sudah saya cetak, dan adik-adik mahasiswa yang berminat boleh pesan, boleh dibeli, atau boleh juga fotokopi datang ke rumah ya, fotokopi buku saya supaya bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun makalah. Selebihnya referensi lain boleh cari di perpustakaan dan juga sumber online. Jadi intinya ketika Anda membuat makalah itu minimal 3 buku sumber referensinya. Baik itu buku cetak atau buku versi digital. Dan selebihnya boleh jurnal dalam menyusun makalah ya. Jadi nanti saya periksa daftar pustakanya. Saya periksa juga keseluruhan dari makalah yang adik-adik mahasiswa buat. Kemudian terakhir, Alwin Daniel Saputra itu sudah saya amanahkan untuk menjadi ketua rombel, dan nanti insya Allah sebentar saya berkoordinasi dengan Alwin sebagai ketua rombel untuk membagi kelompok pemakalah ya. Dan hasilnya nanti hasil pembagian kelompok makalah itu akan dikirim di grup WhatsApp. Baik, itu saja untuk hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya minggu depan untuk kita mendengarkan sajian materi dari kelompok 1 dan juga materi dari saya sendiri terkait dengan materi
analisis teks media. Baik, itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang sempat hadir di Zoom. Mohon perhatian, saya sangat mohon perhatian adik-adik mahasiswa untuk taat pada aturan perkuliahan kita. Khususnya terutama dimulai sejak sesi kedua minggu depan ya. Baik, itu saja. Bagaimana Alwin, sudah screenshot ya? Sudah, Pak. Sudah ya, saya tunggu screenshotnya ya di nomor pribadi supaya saya input kehadiran mahasiswa hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua Rombel dan seluruh mahasiswa. Akhirul kalam, fastabikul khairat, nun wal kalim maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.